Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Evi Lupita. Jadi seperti biasa kali ini aku mau ngebuat alur cerita film India lagi yang berjudul Chapak tahun 2020. Chapak adalah sebuah film yang sangat menyentuh, tidak seperti film Bollywood kebanyakan. Film Chapak disutradarai oleh Megha Gulzar. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang malang yang menimpa Laxmi Agarwal. Wajahnya disiram air keras sehingga menyebabkan kerusakan pada wajahnya, yaitu fisik maupun psikologisnya. Film ini rilis tanggal 10 Januari 2020 serta diproduksi oleh Deepika Padukone dan Megha Gulzar yang berkolaborasi dengan Foxstar Studios. Serta film ini juga melibatkan Deepika yang mulai terlihat lagi di dunia perbollywoodan setelah Padmapat tahun 2018. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum videonya mulai, jangan lupa kalian untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Dan selamat menonton! 1, 2, 3, 4. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Film ini diawali dengan demo besar-besaran di sebuah daerah India. Demo tersebut merupakan aksi pembelaan terhadap seorang mahasiswi yang meninggal karena diperkosa. Lalu ada seorang reporter bernama Inem bersama temannya yang hendak meliput peristiwa tersebut. Tetapi kamera temannya dihalangi oleh seorang bapak-bapak yang menunjukkan foto seorang gadis yang berwajah rusak. Inem pun berusaha untuk mengusir bapak itu. Saat itu juga datanglah Amol yang mengajak bapak itu pergi karena di sana dia kurang dihargai. Ternyata Inem dan Amol pernah saling mengenal sebelumnya saat magang menjadi reporter. Kemudian Amol pun pulang. Di sisi lain, Inem selalu kepikiran tentang kasus penyiraman asam atau air keras yang fotonya ditunjukkan oleh bapak tua beberapa hari lalu waktu demo. Akhirnya, dia pun ingin mencari tahu dan mewawancarai gadis yang pernah menjadi korban dalam kejahatan tersebut. Akhirnya, dia pun menemukan Siras, yaitu bibi dari gadis tersebut. Kemudian Inem memohon untuk menolongnya mewawancarai gadis itu. Scene berlanjut saat di salon. Di sana ada seorang gadis yang juga korban serangan air keras bernama Malti. Kemudian dia hendak melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, namun ditolak karena kondisi wajahnya yang sedang rusak. Kemudian dia pun pulang dengan perasaan kecewa dan pergi membeli makanan untuk ibunya yang sedang menjaga adiknya di rumah sakit. Tiba-tiba Siras menelpon mengatakan tentang wawancara itu. Awalnya Malti tidak setuju, namun akhirnya Malti pun setuju untuk pergi. Scene berlanjut saat wawancara. Di sana Malti meminta pekerjaan apa saja ke Inem. Akhirnya, Inem menyarankan dia untuk melamar pekerjaan ke Amol yang memiliki komunitas korban yang pernah mengalami serangan asam ataupun air keras ini. Singkat cerita, Malti diterima bekerja di sana. Sebenarnya, tujuan dari komunitas tersebut adalah untuk mengurangi kejahatan serangan asam terhadap wanita, serta memberi dukungan kepada korban. Scene berlanjut saat mereka ingin mewawancarai satu korban baru kejahatan tersebut. Hal itu membuat Malti mengingat saat awal-awal ia jadi korban. Oke, jadi kita kembali ke masa lalu ya. Saat itu ia jatuh di trotoar dengan muka tersiram air keras. Untungnya ada seorang pria baik yang menolongnya menelpon polisi untuk membawanya ke rumah sakit. Saat itu juga polisi ingin mewawancarainya, tapi dokter belum mengizinkan karena Malti saat itu rentan terkena infeksi.
Tapi polisi terus menyelidiki dengan bukti yang ada saja. Shiraz juga menyewa seorang pengacara bernama Archana untuk membawa kasus ini ke pengadilan, karena Shiraz itu kan bibinya dari Malti. Serta polisi juga menangkap beberapa orang yang dicurigai. Saat Malti sudah lumayan baikan dengan muka yang hampir rusak total, dia mengatakan kalau pelakunya memiliki dupatta berwarna biru. Jadi dupatta itu selendang khas India ya. Lalu polisi mencurigai satu orang yaitu Rajesh, dan kebetulan ibu Rajesh juga memakai dupatta berwarna biru saat itu. Tapi Malti menyangkalnya kalau bukan ibu Rajesh pelakunya. Lalu Rajesh mengatakan kalau ada satu orang yang dekat dengan Malti sebelum peristiwa itu, yaitu Bashir Sheikh atau panggilannya Babu. Kemudian polisi pun menginterogasi Babu, tapi Babu menyangkal dia pelakunya. Dia mengatakan kalau dia adalah kerabat dari Malti dan tidak mungkin dia melakukan kejahatan seperti itu. Scene berlanjut saat Malti sudah bisa bicara. Dia mengatakan kalau pelakunya itu adalah Babu dan Parvin Sheikh atau kakaknya. Setelah itu polisi pun langsung menangkap mereka dan polisi menemukan bukti botol bekas asam dan dupatta biru milik Parvin. Scene berlanjut saat Malti melakukan operasi wajah pertamanya. Sebelum operasi, dia diperbolehkan pulang ke rumah. Orang tuanya menutup semua kaca dan merawat Malti saat itu. Kemudian saat Malti terbangun dari tidurnya, dia menuju kamar mandi dan membuka cermin. Betapa histerisnya dia melihat wajahnya yang tampak sangat menyeramkan. Beberapa hari kemudian operasi pertamanya pun berhasil, dan selanjutnya dia melakukan operasi di bagian wajah sebanyak 7 kali. Tetapi dengan melakukan 7 kali operasi tidak dapat mengembalikan wajahnya seperti semula. Scene berlanjut saat Malti sangat terpuruk dengan keadaannya karena wajahnya yang rusak membuat dia tidak mau pergi keluar rumah dan tidak ingin bicara kepada siapapun. Saat Archana dan Shiraz datang memberinya dukungan dan motivasi untuk meneruskan kasusnya dan membuat Babu mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Dukungan dari Archana telah mengubah pikirannya untuk bangkit dan berjuang untuk meneruskan hidupnya, walaupun orang di sekitarnya memperlakukan dia seolah seperti monster. Tetapi dia terbiasa juga dengan hal itu. Kemudian, dia ditelepon Archana untuk berada di persidangan pertamanya. Di sana ada Archana dan Meenakshi, yaitu pengacara duanya, serta ada juga Rajesh dan Parvin sebagai saksi. Rajesh mengatakan kalau dia tidak mengenal Babu dan tidak tahu menahu tentang penyiraman air keras itu. Sedangkan Parvin mengatakan kalau saat itu dia sedang menggoreng ikan dan tangannya itu terkena cipratan minyak sehingga meninggalkan bekas luka. Tetapi Archana menyangkal itu dan mengatakan kalau itu adalah bekas air keras, bukan bekas cipratan minyak goreng, berdasarkan laporan forensik. Kemudian sidang tersebut pun ditunda. Scene berlanjut saat malam hari, saat Rohit, yaitu adik Malti, sedang bermain. Dia didatangi oleh ibu Babu yang membawa manisan dan membawa kabar kalau Babu akan menikah, sehingga membuat Babu mendapatkan keringanan dari pengadilan. Kemudian keluarga Malti, Archana, Shiraz sangat bersedih akan hal itu. Saat itu Malti mengatakan kalau andai saja pemerintah melarang penjualan cairan atau air keras, maka tidak akan ada korban lain setelahnya. Keesokan harinya, Archana dan Meenakshi mengajukan pelarangan penjualan air keras kepada pengadilan tinggi. Awalnya pengadilan tinggi tidak setuju, tetapi setelah mendengar pernyataan Archana, mereka pun akan mempertimbangkannya. Setelah itu, Malti pun sempat diwawancarai oleh beberapa reporter. Di hari-hari berikutnya, Malti melakukan operasi untuk mengembalikan telinganya. Mereka memakai daging di bagian punggung Malti untuk memperbaiki telinganya. Akhirnya, Malti pun punya telinga. Akhirnya telinga Malti pun kembali seperti semula walau tidak sempurna.
Scene berlanjut saat Rohit meminta uang jajan ke ibunya. Waktu itu Siras dan Archana sedang berkunjung. Saat Rohit ingin mengambil uang di lemari baju, seperti yang ibunya katakan, tak sengaja Rohit pun muntah darah. Dan hal itu dilihat oleh Malti yang sedari tadi sedang mencoba anting. Ternyata Rohit sudah menderita kanker sampai stadium 3. Namun seluruh keluarganya baru mengetahui itu. Scene berlanjut saat Malti ingin mendiskusikan kemajuan dan persiapan kasusnya di rumah Archana, dan ibu Malti melarang Malti untuk melanjutkan kasusnya karena lebih baik Malti bekerja untuk membiayai adiknya. Dan Malti pun berkata akan mencari kerja sembari meneruskan kasusnya. Kemudian Archana dan Meenakshi bekerja keras demi kemajuan kasus Malti dan persiapan untuk persidangan selanjutnya. Scene berlanjut saat di sidang kedua, hakim memutuskan untuk menghukum Babu selama 10 tahun dan Babu memberikan kompensasi sejumlah uang untuk keringanannya. Dan Malti menerima itu karena terpaksa untuk membiayai adiknya. Serta Malti sempat mengatakan kepada reporter kalau dia telah memaafkan Babu. Dan mereka harus menunggu sekitar 8 tahun lagi untuk sidang yang ketiga atau sidang yang terakhir. Scene berlanjut di 8 tahun kemudian saat Malti telah bekerja di lembaga khusus korban acid attack. Di sana Malti berdebat dengan Amol. Amol memaksa Malti untuk menjenguk korban yang baru, tetapi Malti meminta gajinya dibayar sekarang juga karena ibunya sudah mendesak Malti untuk memberi uang untuk biaya adiknya. Di sisi lain, korban baru tadi bercerita kalau dia terlambat dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit pertama ia datangi menolaknya karena gadis ini dari kasta rendah, sehingga membuat wajahnya rusak total. Scene berlanjut saat Malti dan teman-teman komunitasnya merayakan pesta keputusan hakim yang akan mempertimbangkan larangan penjualan asam atau air keras. Tetapi Amol memarahi mereka dan harusnya mereka jangan senang dulu. Kemudian di persidangan pertama untuk larangan penjualan air keras tidak memutuskan apa-apa. Scene berlanjut saat Malti dan teman komunitasnya ingin menjenguk korban baru lagi, tapi ia terlambat karena gadis korban itu telah bunuh diri di rumah sakit dan tidak sanggup. Di saat itu juga Malti mengatakan kepada Amol kalau dia ingin berhenti bekerja karena gajinya yang tidak dibayar. Mereka pun sempat berdebat di sana. Kemudian berlanjutlah sidang kedua di hari berikutnya. Di sidang itu akhirnya para hakim tinggi pun setuju tentang pembatasan penjualan air keras di India. Malti pun sangat senang dan seolah keputusan sidang tersebut membuat dia lupa akan lelahnya pekerjaannya. Lalu dia diwawancarai di program televisi dan mendapat tawaran menjadi pembawa berita. Scene berlanjut saat Malti mengatakan kepada Amol kalau dia tidak akan berhenti dari pekerjaan komunitas itu. Mendengar hal itu, Amol sangat senang. Akhirnya, dengan 2 pekerjaan, Malti pun berhasil membiayai perawatan adiknya. Ibu Malti mulai mendukung kembali untuk menyelesaikan kasusnya. Dan tibalah saatnya persidangan yang ketiga atau yang terakhir ini, yang akan menentukan hukuman akhir dari Babu. Di sana, Archana dan pengacara Babu adu bacot. Dan saat Malti dipanggil untuk menceritakan kejadian sebenarnya, lalu Malti pun menceritakannya. Jadi kita balik lagi ke masa lalu ya. Hari itu Malti hendak pergi les dan di sana dia bertemu Babu, lalu Babu mengantarnya. Scene berlanjut saat Malti pulang sekolah bersama Rajesh, yaitu teman sekolahnya. Hal itu pun dilihat oleh Babu yang menjemput Malti. Lalu Babu mengusir Rajesh dan memarahi Malti. Dia akan mengadukan itu pada ayah Malti, dan saat itu Babu mengatakan kalau dia tidak suka dipanggil abang karena Babu merasa dia bukan keluarga Malti. Scene berlanjut saat Babu menyatakan cinta kepada Malti lewat SMS, namun Malti mengabaikannya.
Kemudian saat Malti ingin ke toko buku langganannya, di sana ia bertemu Bibi Siras. Siras menyuruh Malti untuk kuliah, tetapi Malti menolaknya dan menunjukkan sebuah tempat les musik. Dia mengatakan kalau dia ingin fokus belajar musik setelah tamat sekolah. Kemudian Babu terus-menerus mengirimi Malti pesan dan bahkan mengajak Malti untuk menikah. Tetapi Malti tidak menyukai Babu. Malti hanya menyukai Rajesh. Saat Malti sedang mencoba-coba Dupatta, dia mendapat telepon seperti sebuah ancaman dari orang yang tidak dikenal. Dan Malti tidak mempedulikan itu. Keesokan paginya, Malti ingin ke toko buku favoritnya seperti biasa. Kejadian naas itu pun terjadi. Dan benar saja, peristiwa itu adalah rencana Babu. Dan yang menyiram air keras adalah Parpin yang saat itu memakai dupatta berwarna biru. Di sana Malti melihat Babu membonceng Parpin. Setelah mendengar cerita itu, hakim pun memutuskan untuk menghukum Babu seberat-beratnya, yang pastinya hukumannya di atas 10 tahun penjara. Dan film pun berakhir. Menurut aku film ini bagus banget. Banyak sekali pengajaran yang dapat kita ambil, seperti jangan berbuat jahat kepada orang lain. Pemerintah haruslah adil terhadap korban kejahatan. Ketabahan hati Malti yang mampu memaafkan Babu, dan masih banyak lagi. Serta kesimpulan yang dapat aku ambil dari film ini adalah jika kita menyukai orang lain, jangan memaksakan kehendak kita. Bahkan jangan sampai untuk menggunakan jalan yang jahat ataupun jalan yang kurang baik. Oke, mungkin itu saja alur cerita dari film Capak kali ini. Gimana, seru kan? Dan kalau kalian request minta dibuatin alur cerita dan review dari film India, boleh banget. Silakan kalian komen aja. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.